Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan berkaitan dengan keutamaan saum pada bulan Ramadan. Karena tinggal beberapa hari lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, kita akan kedatangan tamu yang istimewa. Di antara keutamaan bulan Ramadan, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Qad ja'akum Ramadhanu, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah, ibtaradallahu alaikum siyamahu, karena Allah telah mewajibkan kepada kalian saum pada bulan Ramadan." Dengan sabda Nabi seperti ini, Nabi menjelaskan kepada kita bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Tentunya keberkahan bulan Ramadan bukan terletak pada bulannya, bukan terletak pada minggu dan harinya. Sebab kalau kita perhatikan, bulannya masih itu-itu juga. Minggu dan harinya pun tidak beda dengan minggu dan hari pada bulan yang lain. Yang menjadi letak keberkahan bulan Ramadan, karena ibtaradallahu alaikum siyamahu, Allah telah mewajibkan kepada kalian saum pada bulan Ramadan. Berarti berkah dan tidak berkahnya bulan Ramadan yang akan datang akan tergantung kepada kualitas saum yang kita laksanakan. Apabila kita melaksanakan saum, kemudian kita melaksanakan berbagai macam adab, etika, aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka insya Allah saum yang akan kita laksanakan akan menjadi keberkahan bagi kita. Tapi kalau seandainya kita melaksanakan saum hanya sebatas tidak makan dan minum, hanya sebatas meninggalkan syahwat kita, tapi kita tidak menjaga ucapan, kita tidak menjaga perbuatan kita, maka tentunya saumnya tidak akan berpahala. Demikian pula dengan saum tersebut tidak akan menjadi keberkahan bagi kita. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memperingatkan kepada kita semua, kam min so'imin laisalahu min siyamihi ilal ju'i wal atos. Begitu banyak orang-orang yang melaksanakan saum, tapi tidak ada kebaikan dari saum yang dia laksanakan kecuali hanya sebatas lapar dan dahaga. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, man lam yada qaulazur falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur, perkataan yang kotor, yang kasar, maka Allah tidak memiliki kebutuhan dari orang tersebut, hanya sekedar meninggalkan makan dan minumnya. Maka dengan kedua hadis ini peringatan bagi kita semua, agar ketika nanti kita melaksanakan saum Ramadan, kita betul-betul mampu menjaga saum yang kita laksanakan agar sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita. Kita mampu menjaga ucapan kita, kita mampu menjaga perbuatan kita. Dalam arti ucapan dan perbuatan yang kita lakukan harus menggambarkan bahwa diri kita sebagai orang-orang yang sedang melaksanakan saum. Itu yang pertama. Jadi
yang menjadi ukuran berkah dan tidak berkahnya saum yang akan kita laksanakan akan tergantung kepada kualitas saum yang kita laksanakan. Yang kedua, kenapa bulan Ramadan disebut bulan penuh berkah? Apa yang dimaksud dengan berkah? Yang dimaksud dengan berkah adalah ziyadatul khairi ilallah, bertambah-tambahnya kebaikan di hadapan Allah. Kenapa bulan Ramadan disebut bulan penuh berkah? Apakah pada bulan lain tidak bertambah kebaikan kita? Apakah di bulan yang lain tidak ada kesempatan bagi kita untuk berbuat baik? Di bulan yang lain ada kesempatan, banyak kesempatan bagi kita untuk meraih dan mendapatkan kebaikan. Tapi kenapa di bulan Ramadan ini disebut bulan penuh berkah? Karena pada bulan Ramadan ini ada kebaikan yang bisa kita laksanakan, ada pahala-pahala yang bisa kita raih, yang tidak bisa kita raih dan kita dapatkan pada bulan-bulan yang lain, terutama berkaitan dengan saum yang kita laksanakan. Ketika kita melaksanakan saum, maka berbagai macam perbuatan yang ada kaitannya dengan saum itu akan menjadi keberkahan. Mulai dari sahur. Sahur yang kita laksanakan bukan hanya sekedar makan dan minum, tapi itu merupakan ibadah. Rasulullah SAW pernah bersabda, as-sahuru akluhu barokatun. Sahur itu makannya yang menjadi berkah. Bukan bangunnya, tapi makannya. Oleh sebab itu Nabi berpesan, fala tan'uhu walau an yajro'a zur'atan min ma'in. Maka janganlah sekali-kali kamu meninggalkan makan sahur walaupun hanya seteguk air minum. Kenapa? Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya akan senantiasa bersolawat kepada orang-orang yang sedang melaksanakan sahur. Ini kebaikan yang tidak bisa kita raih pada bulan yang lain. Kenapa? Karena di bulan yang lain tidak ada saum yang bisa kita laksanakan setiap hari. Paling saum Daud, selang 1 hari. Paling Senin Kamis. Paling pertengahan bulan, 13, 14, dan 15. Itu kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk meraih kebaikan pada bulan-bulan yang lain. Sementara pada bulan Ramadan ini, setiap hari kita diwajibkan untuk melaksanakan saum, maka setiap hari pula kita akan melaksanakan sahur, maka dengan sahur yang kita laksanakan, kata Nabi, itu akan menjadi berkah. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan buka. Nabi SAW pernah bersabda, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitrah. Manusia akan terus-menerus berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Ketika kita melaksanakan saum dan kita menyegerakan buka dari saum, itu merupakan kebaikan. Tentunya bagi kita menyegerakan saum, menyegerakan berbuka akan berbeda dengan anak-anak. Anak-anak berbuka karena mereka ingin cepat hilang haus dan dahaga. Tapi bagi kita sebagai orang-orang yang dewasa, yang sudah kena taklif, kita menyegerakan berbuka bukan hanya sekedar ingin cepat hilang dan dahaga, tapi kita niatkan dalam diri kita bahwa kita menyegerakan berbuka karena melaksanakan anjuran dan perintah dari Rasulullah yang ada dalam hadis tadi, di mana Rasul bersabda, manusia akan terus-menerus berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Kemudian yang berkaitan dengan memberi makan bagi orang yang saum. Ini pun akan menjadi kebaikan yang tidak bisa kita raih dan tidak bisa dapatkan pada bulan yang lain. Nabi SAW pernah bersabda, man fattara shaiman. Barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka bagi orang-orang yang saum,
maka orang tersebut akan mendapatkan pahala saum tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang-orang yang saum tersebut. Demikian pula dengan qiyamul Ramadan. Mungkin banyak atau ada orang yang setiap waktu, setiap hari, setiap bulan mampu melaksanakan sholat tahajud. Tapi tentunya tidak semua orang bisa. Tapi pada bulan Ramadan ini, orang berbondong-bondong untuk melaksanakan qiyamul Ramadan, dan tentunya dengan qiyamul Ramadan yang dilaksanakan oleh orang-orang setiap malam, itu pun akan menjadi tambahan kebaikan bagi dirinya. Itulah kenapa bulan Ramadan disebut bulan penuh berkah. Karena pada bulan Ramadan ada kebaikan-kebaikan yang kita raih dan kita dapatkan, di mana kebaikan dan pahala tersebut tidak bisa kita raih setiap hari pada bulan-bulan yang lain. Oleh sebab itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, di mana pada bulan Ramadan tuftahu abwabul jannah, akan dibukakan pintu surga. Tentunya yang dimaksud dengan dibukakan pintu surga bukan berarti pintu surga betul-betul dibuka. Tapi yang dimaksud dengan dibukakan pintu surga, Allah membukakan berbagai macam kesempatan bagi manusia, bagi orang-orang yang beriman, untuk melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan, sehingga akan dengan kebaikan tersebut akan menjadi sebuah kekuatan yang bisa membukakan pintu surga baginya. Karena kalau pada bulan Ramadan dibukakan pintu surga, berarti pada saat ini bulan Sya'ban pintu surga masih tertutup. Nanti bulan Ramadan dibuka, kemudian nanti ketika masuk bulan Syawal ditutup kembali. Kalau kita memaknai sabda Nabi tersebut dengan makna yang hakiki. Tapi kalau kita memaknai dengan makna majazi, ya, bahwasanya bukan berarti pintu surga yang dibuka, tapi kesempatan untuk melakukan kebaikan sangat terbuka, sehingga akan menjadi kekuatan bagi kita untuk mendapatkan kebaikan yang bisa menjadi kekuatan untuk membukakan pintu surga. Demikian pula watuglaku abwabul jahim, akan ditutup rapat-rapat pintu neraka jahim. Bukan berarti saat ini masih terbuka. Nanti bulan Ramadan tertutup, kemudian Syawal dibuka lagi. Maksud dari akan ditutup pintu neraka jahim, karena bulan Ramadan kita melaksanakan saum. Dengan saum yang kita laksanakan, kata Nabi, asyamu junnatun. Saum itu akan menjadi benteng. Saum itu akan menjadi tameng bagi orang yang melaksanakannya. Sehingga mereka tidak mudah tergoda, terayu, terbujuk dengan bisikan dan rayuan setan. Sehingga orang tertutup untuk kecil kemungkinan melakukan dosa dan kesalahan pada saat mereka saum. Sehingga seolah-olah pintu neraka jahanam itu tertutup karena kecil kemungkinan bagi orang untuk melaksanakan amalan-amalan yang akan menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga, watugollu fihi sayatin. Pada bulan Ramadan, setan-setan akan dibelenggu. Kalau memang setan betul-betul dibelenggu, berarti pada bulan Ramadan tidak akan ada kemaksiatan. Tidak akan ada orang yang melakukan kejelekan karena setan sudah dibelenggu. Tapi kenyataan yang kita saksikan, justru pada bulan Ramadan kejahatan semakin meningkat. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan orang akan menghadapi Idul Fitri. Orang akan merayakan hari raya Idul Fitri. Sehingga banyak orang yang belanja. Sehingga dengan banyaknya orang yang belanja ke mal, ke pasar baru dan sebagainya, maka terbuka kemungkinan bagi orang untuk melakukan kejahatan, pencurian, penjamretan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, bukan berarti setan dibelenggu. Tapi memang yang tadi, asyamu junnatun, bahwa saum itu akan menjadi benteng
bagi orang-orang yang melaksanakannya, sehingga mereka tidak mudah terperdaya, tidak mudah tergoda dan terbujuk oleh bisikan dan rayuan setan. Kemudian pada bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Itulah di antara keutamaan yang dijanjikan, yang dijelaskan dan diajarkan oleh Nabi kepada kita, bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Yang disebut berkah adalah kebaikan-kebaikan, bertambah-tambahnya kebaikan di hadapan Allah, karena pada bulan Ramadan ada kesempatan atau banyak kesempatan bagi kita untuk meraih kebaikan-kebaikan yang tidak bisa kita raih pada bulan-bulan yang lain. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang akan tiba, kita ditakdirkan oleh Allah, kita masih diberikan umur dan napas oleh Allah, sehingga kita bisa melaksanakannya sesuai dengan anjuran dan perintah Rasulullah, sehingga kita akan mendapatkan berbagai macam keberkahan, berbagai macam kebaikan-kebaikan yang tidak bisa kita dapatkan dan tidak bisa kita raih pada bulan yang lain. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.